Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Minggu lalu kita udah bahas tentang pedoman, prosedur dan aturan kerja. Terus prosedur kerja itu apa, tata kerja itu apa, manfaatnya, dan sistem kerja itu apa, manfaatnya. Minggu lalu kita udah bahas ini ya. Nah sekarang kita profesi apa saja sih yang ada di bidang akuntansi itu. Nah sebelum kita masuk ke profesinya, kita harus tahu dulu karakteristik profesi. Apa sih karakteristik? Karakteristik itu ciri. Nah ciri dari profesi itu sendiri. Contoh, kalau dokter, profesinya sebagai dokter itu karakteristiknya apa? Memeriksa kayak gitu kan, terus mendiagnosis, mengobati, membuat resep, nah kayak gitu. Nah kalau kita apa karakteristik profesi? Satu, harus memiliki keahlian, keterampilan khusus. Profesi telah menjadi bagian yang berbentuk identitas diri. Jadi kalau udah profesi berarti kita harus mengerti keahlian dan keterampilan khusus yang ada pada profesi tersebut. Kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi. Jadi kalau sudah memilih sesuatu profesi, kita harus bertanggung jawab, berkomitmen untuk melakukan profesi tersebut dengan rasa total, tanggung jawab, loyal, terus punya inisiatif, punya inovasi, semuanya deh. Terus yang ketiga, memiliki izin khusus yang menandakan bahwa seseorang itu memegang izin, mempunyai keahlian, keterampilan, komitmen, dan moral yang diandalkan. Kalau profesi biasanya ada yang namanya sertifikat profesi. Kalau dokter disumpah profesinya, kalau guru pendidikan lagi untuk mengambil profesinya. Kalau profesi seorang coba bisa disebutkan Ibu? Contoh satu lagi, profesi potong rambut di salon, stylist. Dia cari profesi sebagai stylist, dia harus menempuh pendidikan tersebut, pelatihan untuk membuat dia itu, atau membuat perusahaan atau lembaga yang ingin menggunakan jasa dia, tenaga dia, dibuktikan dengan sertifikat. Nah kalau di SMK itu ada yang namanya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah di situ seorang akunting bukan diuji, bentuk memang dia memiliki kapabilitas penguasaan terhadap tugasnya, kita diuji. Seorang audit, dia harus ngambil profesi dulu, kuliah lagi. Menjadi seorang akunting dia juga harus kuliah lagi. Beda sama kuliah S1 ngambil jurusan akuntansi. Kalau udah ngambil profesi, dia mengambil pelatihan lagi untuk melegalkan bahwa profesi tersebut benar layak dipegang sama seseorang tersebut. Nah izin khusus ini perlu waktu, perlu tenaga, perlu keterampilan, perlu pikiran, dan biaya pastinya ya, untuk membuat kita menambah value profesi kita itu benar-benar dibutuhkan di dunia perdagangan ya, dunia bisnis, apalagi
Kalau kamu udah pilih seorang akunting, ya kamu harus mempunyai sertifikat akunting tersebut ya. Terus selanjutnya, etika profesi akuntansi. Apa itu etika profesi akuntansi? Ilmu yang mempelajari baik dan buruk dalam bidang akuntansi. Apa tujuannya? Untuk memenuhi rasa tanggung jawab dengan standar operasional prosedur tingkat kerja tertinggi yang berorientasi pada kepentingan publik. Iya. Jadi kenapa kita berusaha untuk menambah ilmu, keterampilan? Karena kita berusaha untuk profesional ya dalam melaksanakan tugas. Profesional itu banyak hal, selain bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab, loyalitas yang tinggi, ya salah satunya produk yang kita hasilkan, jasa yang kita hasilkan tersebut dimanfaatkan atau digunakan dalam pembuatan keputusan dari suatu organisasi ya. Lanjut, profesi-profesi apa saja sih di bidang akuntansi tersebut? 1. Akuntan publik. Sebenarnya banyak, baru satu saya kasih tahu nih, akuntan publik. Apa tuh akuntan publik? Akuntan publik adalah suatu jasa akunting yang dilibatkan ke masyarakat ya. Publik ini dalam ini memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan, audit, memberikan jasa akunting pajak, memberikan jasa konsultan akuntansi, jasa asuransi, asistensi, non asuransi. Ini akuntan publik ruang lingkupnya. Terus karir akuntan publik, karirnya auditing junior, auditing senior, manajer audit. Ini adalah karir-karir yang ada pada akuntan publik. Terus akuntan intern, apa itu? Akuntansi manajemen yang berguna menghasilkan informasi khusus bagi pengguna pihak internal maupun identifikasi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan mencapai tujuan, merumuskan keseluruhan strategi dalam rencana jangka panjang, membuat keputusan pengalokasian sumber daya untuk menghasilkan produk dan menciptakan kepuasan pelanggan, merencanakan dana dan mengendalikan biaya operasional, memberikan fokus pada penghasilan biaya aktiva dan utang berdasarkan segmentasi investasi, dan mengukur evaluasi kinerja personal yang terlibat dalam suatu organisasi. Nah, itu internal. Terus prinsipnya, prinsip etika profesi akuntansi ada 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Oh iya, makanya dibilang orang akuntansi itu pada saklek. Bukan saklek sebenarnya, sesuai aturan aja. Kalau kita tidak sesuai aturan, kita ngelanggar, kita sendiri yang rugi ya. Terus bertanggung jawab terhadap dampak dan profesi kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab, profesi kita akan dipertanyakan. Apa pertanyakan? Profesional kita gitu loh ya, tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan. Terus sikap adil dan tidak memihak, kita di tengah-tengah, di pihak, kalau di perusahaan kita mengaudit, kita di pihak karyawan, juga di pihak yang punya perusahaan atau investor. Untuk apa? Agar kita dua-duanya tercover, kita posisi di tengah ya. Terus memiliki daerah kerja sendiri dan memberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Lanjut, kebutuhan dasar etika profesi akuntansi. Ada tempat kebutuhan berdasarkan etika profesi akuntansi yang harus dipenuhi: profesionalisme, kepercayaan, kredibilitas, dan kualitas jasa. Dan etika profesi akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia: bertanggung jawab, berintegritas, objektif, independen, cermat,
cermat, tepat, teliti, dan menjalankan tugas, dan eksklusif. Nah, ibu tekankan yang ini nih ya. Ada 4 kebutuhan dasar etika profesi akuntansi. Apa itu? 4 itu. Profesionalisme, mulai dari sekarang atau mulai dari seorang siswa kita mengerjakan tugas yang diberikan guru, bukan guru akuntansi aja ya, guru apa saja, guru normatif, guru produktif, guru adaptif, atau bahasa Indonesia. Kamu mengerjakan dengan rasa tanggung jawab atau profesional. Kepercayaan. Nah, jangan sampai guru yang memberikan tugas kepada kamu tuh punya setua sangka, pertanyaan, ini benar nggak ya dikerjain sama si bocah atau sama si A, si B. Nah, bangunlah kepercayaan pada dirimu sendiri untuk memberikan respon yang baik anggapan orang kepada kamu, mulai dari diri sendiri. Kalau bisa dari sendiri bisa, baru tularkan ke teman, satu meja, teman 2 meja, atau satu kelas, dengan membangun rasa kepercayaan tadi. Terus kredibel itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kredibel itu apa ya? Nah, coba kalian bisa apa sih kredibel? Nanti ibu tanya, ibu contohkan, kasih 2 tadi. Ketiga, kualitas jasa kita seperti apa yang kita mau kasih ke customer itu apa? Oh, laporan keuangan. Sedapat mungkin, sebisa mungkin kita bekerja 1, profesional, 2, dapat dipercaya, 3, kredibel. Dengan begitu kualitas kerja kamu akan dibilang oke, ya, sesuai yang sudah ditetapkan atau yang diinginkan oleh suatu jasa penerima jasa kamu. Nah, kalau kamu seorang audit, berarti yang memanfaatkan jasa audit kamu, biar mereka, oh, si A ini atau jasa A ini benar-benar sesuai yang diharapkan, tanpa tendensi atau tanpa memihak. Dia hanya seprofesional mungkin melaksanakan tugas tersebut. Baik anak-anak, itu saja yang saya bisa sampaikan. PR bagi kalian ya adalah kredibilitas tadi ya. Tapi yang paling penting adalah kamu harus memenuhi ini ya: bertanggung jawab, berintegritas, objektif, independen, cermat, tepat, teliti, dan eksklusif. Ini semua harus dimiliki oleh seseorang yang memilih menjadi seorang akunting. Kalau sudah di jiwanya punya rasa yang ini tadi, yang 7 di atas ini, insya Allah ya, kamu sudah mempelajari semua aturan yang seperti di atas, pedoman, tata kerja ya. Kamu lakukan sesuai dengan syarat-syarat ini, kamu sudah bisa dibilang orang yang profesional. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.